Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi. Kita anggap ini jam 8 pagi aja, meskipun setengah malam. Oke. Nah, jadi dalam video ini kita bakal bikin satu panduan ya untuk akun siswa ya menggunakan e-learning dengan akun siswa. Nah, caranya yang pertama kali ialah menggunakan browser Google Chrome sebagai browser untuk buka e-learningnya. Nah, jadi itu jangan menggunakan Google yang di atas ini ya. Jadi jangan gunakan ini ya, jangan gunakan yang saya coret ini, jangan pernah menggunakan itu untuk e-learning. Tapi gunakanlah ini yang browser yang di tengah paling bawah, namanya itu Google Chrome. Nah, kalau tidak ada ini silakan download di Play Store. Kalau butuh update silakan update di Play Store. Ya, jadi jangan usahakan selalu menggunakan browser ini. Jadi kalau ada kendala yang lain-lain itu ya aman aja gitu. Karena dari adminnya juga pakai Google itu. Oke, setelah kita selesai lah untuk alasan aplikasi, kita buka aplikasinya Google Chrome dan kita bakal buka sebuah di atasnya ini kita ketik e-learning ID. Nah, seperti yang di atas ini, kemudian kita buka dan nah, kita bakal masuk ke halaman utamanya. Ya, halaman depan yang ada ininya semua. Kemudian kita klik login di kanan atas dan kita langsung masuk saja menggunakan akun username dan password. Nah, terserah, kalau udah bisa login pakai akun Google ya bagus. Kalau nggak bisa pun ya nggak apa-apa, pakai akun biasanya aja pun bisa lebih cepat. Nah, ya kan. Selanjutnya kita login. Nah, di sini saya sebagai siswa akan masuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 MIPA 1. Di sini saya buka kelas 10 MIPA 1 dan ada 3 aktivitas yang harus saya lakukan. Nah, jadi kalian yang kelas 10 itu jangan heran dan jangan panik gitu karena enggak semua guru, enggak semua pertemuan itu ada hal seperti ini. Ya, jadi bisa saja hanya absen melalui e-learning, selebihnya materinya itu dari WhatsApp bisa. Kemudian hanya pengiriman tugas yang dari e-learning, selebihnya itu materi dari WhatsApp bisa. Kemudian ada yang cuma tugas, absennya itu dihitung dari tugas ada. Ada yang cuma Google Meet-an aja, selebihnya itu absen dan tugas melalui Google Meet ada. Nah, jadi semua itu tergantung kebutuhan guru. Jadi jangan ditanyain gitu, maksudnya kenapa nggak ada ini, kenapa nggak ada itu ya. Semuanya tergantung gurunya, ya kan. Oke, nah selanjutnya di sini ada presensi, ada pertemuan daring melalui Google Meet dan ada tugas. Di sini itu kita apapun ceritanya ya, jadi kalian itu harus mengisi presensi terlebih dahulu ya, isi absen dulu. Kenapa? Jadi jangan ada cerita lagi karena terlambat mengisi absen karena Google Meet-an, karena ngerjain tugas dan segala macam gitu. Padahal absen dulu yang penting ya. Jadi pokoknya ketika udah masuk waktu absen dulu, jangan Google Meet-an dulu ya, jangan ngerjain tugas loh karena ngabsen juga bentar. Nah, jadi saya bakal nunjukin kayak mana cara absen. Nah, kita klik presensi, kemudian kita klik ajukan kehadiran ya. Di sini kita klik ajukan kehadiran dan kita klik hadir, kemudian kita simpan perubahan ya. Jadi itu gampang kali gitu untuk absen. Jadi jangan sampai terlambat absen lah, karena bukan hal yang aneh aja gitu terlambat absen pula, padahal cuma klik hadir udah gitu aja. Nah, jadi di sini kita bisa melihat status kita sebagai hadir ya di tanggal 25 Juli. Kita juga bisa lihat semua ya kehadiran kita. Di sini pertemuan berikutnya itu kehadiran kita seperti apa. Nah, kalau kita tiap pertemuan ngisi absensi, maka semua ini bakal lengkap. Oke ya. Nah, jadi kalau sudah kita ngisi absen, kita balik ke halaman depan. Kita boleh tandai sebagai selesai. Kemudian selanjutnya itu kita boleh Google Meet-an. Ya, bolehlah kita masuk ke dalam Google Meet. Caranya itu tinggal klik enter the room. Jadi nggak usah pilih yang lain-lain, tinggal kita klik enter the room. Kita gunakan akun ya Google Meet biasa gitu. Saya menggunakan ini.
akun biasa saya. Di sini bakal kebuka Google Meet-nya. Kita langsung klik bergabung. Nah, di sini biasanya itu saat meminta bergabung ini kita bakal nunggu guru untuk menerima ataupun meng-ACC kita yang masuk ke dalam roomnya itu. Nah, jadi kalau memang dia itu hanya sekali aja gitu. Jadi untuk satu link itu cuma sekali aja. Jadi caranya itu ketika pertemuan pertama akun siswa itu udah di ACC guru ya ke dalam room, maka pertemuan 2 3 dan seterusnya itu nggak perlu ACC-ACC-an lagi, nggak perlu di setujui lagi gitu, pokoknya udah langsung masuk aja ke dalam room seperti itu. Nah, di sini kita batalkan karena tidak ada hostnya ya. Jadi caranya seperti itu untuk menggunakan Google Meet ya, paham ya. Nah, kalau ada recording dia bakal masuk ke bagian bawah sini. Kalau nggak ada nggak apa-apa, jangan dipertanyakan kenapa nggak ada yang record dan segala macam ya, itu tergantung akun gurunya. Jadi kita balik ke halaman depan, kita udah selesai absen dan sudah selesai untuk Google Meetan. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke pertemuan 1 yaitu puisi tadi ya. Di materi 1 itu adalah tugas ya, gurunya itu ngasih tugas. Jadi caranya itu adalah siswa ngerjakan tugas sesuai apa yang diperintahin gurunya. Di sini itu guru itu ngasih soal, buatlah sebuah puisi dengan tema cinta ya. Jadi di sini dilihat gitu, jadi dibuka mulai boleh ngirim itu kapan ya, mulai boleh ngirim itu di tanggal 25 Juli dari jam 12 malam sampai batas jatuh temponya itu adalah 1 Agustus. Jadi kerjakan sebelum batas jatuh tempo ya, jangan lewat. Oke, jadi jangan cari masalah dengan jatuh tempo. Itu saja. Kemudian kalau sudah kita kerjakan, kita udah buat puisi tema cinta dan sebagainya gitu. Kemudian kita mau ngirim tugasnya, kita klik tambah pengajuan. Nah, di sini itu kita bisa langsung ngetik ya, langsung ngetik cintaku adalah. Nah, seperti itu. Bisa mengirim tugasnya itu langsung diketik di sini. Bisa juga langsung diupload ke sini. Contoh misalkan kalian itu udah nulis di buku, kalian mau ngupload, kalian foto bukunya, kemudian kalian upload lah gambarnya itu, gambar fotoan kalian itu ke dalam sini ya. Jadi caranya itu adalah contoh ini gambar ya kan, kalian pilih gambarnya kemudian klik unggah file. Nah, kalau sudah dia bakal nampil seperti ini. Ini adalah jawaban kalian. Nah, misal kalian mau nambah gambar yang lain, mau nambah file yang lain, itu caranya itu tinggal diklik di bagian sini. Ini dibersihkan dulu. Oke, tinggal klik di bagian ini. Nah, itu adalah tombol untuk menambah file yang lain gitu. Jadi kalau menambah banyak file bisa dari tombol ini. Oke, lanjut kita ke tambah file yang lain. Kita menambah file yang lain. Oke. Nah, misal kita unggah filenya dan ada bacaan seperti ini. The file name over attached. Nah, artinya itu ada file yang sama namanya itu dengan file kita. Nah, untuk hal ini kita klik aja rename ya, jangan klik overwrite. Jadi klik rename, maka dia akan ada 2 file yang masuk ke kita ya. Jadi seperti itu. Kalau overwrite artinya itu dia bakal nimpa dan hanya 1 yang masuk, yang terakhir. Yang udah kita masukin di awal itu dia nggak bakal masuk, bakal terhapus. Jadi itu caranya kalau mau teks daring seperti ini, dan kalau langsung upload file seperti itu. Oke ya, kalau sudah selesai kita mengajukan tugas, kita klik simpan perubahan. Oke. Dan kita sudah selesai mengajukan tugas dari tugas 1 puisi. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya ya. Udah kita download tadi. Ya, kita download, kita bisa buka lihat details.
Kemudian kita bisa lihat gambar yang kita upload. Oke, nah kita bisa ngedit juga ketika ada yang mau dirubah sebelum masa jatuh tempo. Kita juga bisa hapus pengajuan jika kita ngerasa tugasnya ini ada yang salah, ya seperti itu. Nah ini di sini nih status pengajuannya itu terkirim dan siap dinilai, berarti sudah terkirim ya. Jadi sudah selesai dan kita balik ke halaman utama. Nah, di sini statusnya itu sudah selesai. Oke, dan seperti inilah cara menggunakan resource ataupun aplikasi e-learning. Ya, jadi seharusnya dalam video 10 menit ini semua sudah jelas. Dan kalau ada pertanyaan, langsung saja gitu, langsung chat saya gitu. Jadi kalau jika ada kendala mohon segera hubungi saya Vicky di 08. Nah, ini langsung WA aja saya. Oke. Nah, oke, selesai. Mungkin itu dia cara untuk menggunakan e-learning dengan akun siswa. Oke, ralat tadi 11 menit total videonya. Oke, semangat semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.